Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asil Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema arah pembangunan Kota Manado. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan orang nomor satu di Kota Manado, yaitu Bapak Andre Angou, tentu sebagai Wali Kota Kota Manado. Dan selain itu ada semacam pembanding kita ya, narasumber, yaitu Bung Risat Sanger yang merupakan Ketua GTI Sulawesi Utara, Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara. Dan seperti biasa, tentu setelah saya memperkenalkan, kita akan langsung berbincang-bincang terkait dengan tema. Dan Pak Wali, ini kita akan bicara bagaimana terkait dengan arah pembangunan di Kota Manado. Dan Tribunar, seperti kita ketahui bersama ya, Pak Wali ini begitu menjadi wali kota, langsung kalau kelihatan ya, langsung mengarahkan perhatian ke membersihkan Kota Manado ya. Gitu dilantik langsung ke TPA Sumompo dan sering-sering melakukan peninjauan di sana sehingga terjadi suatu perubahan. Kemudian melakukan yang banyak diistilahkan turun lapangan, langsung ke melihat drainase, mengantisipasi banjir dan banyak hal-hal yang terkait dengan bagaimana untuk kenyamanan daripada warga Manado. Dan sesuai dengan topik, tentu saya akan bertanya terkait Pak Wali. Ini sudah kurang dari bulan Mei tadi ya, dikatakan bulan Mei sampai bulan Januari ini kurang lebih 8 bulan yang sudah berjalan. Tentu masyarakat sudah melihat apa yang Pak Wali lakukan selama 8 bulan ini. Dan ke depan ini kira-kira gimana lagi Pak yang fokusnya? Kan kemarin fokusnya saya lihat di membenahi drainase dan hal-hal yang lain ya, sehingga di musim penghujan kemarin di Desember Kota Manado relatif lebih tenang. Nah, ini di Januari di 2022 kira-kira gimana Pak Wali? Apa yang akan dilakukan ke depan yang menjadi fokus untuk program untuk kepentingan masyarakat? Ya, terima kasih Aswin. Ya. Jadi fokus kita menata infrastruktur, membangun Kota Manado supaya Kota Manado ini nyaman kita tinggali bersama-sama. Ya. Jadi itu fokus kami. Pembangunan akan terus dilanjutkan di tahun ini. Ya, Pak Wali, ini seperti yang saya katakan di awal, Pak Wali kelihatan ya, kita di luar ini ya, masyarakat di luar melihat bahwa Pak Wali lebih membenahi pertama soal sampah ya, sehingga libur pun ya, hari Sabtu atau weekend Pak Wali kadang-kadang weekend di TPA, itu yang kemarin terpantau, yang terlihat. Kemudian pasar-pasar juga dibenahi, dan sekarang Manado selain boulevard ya, bisnis on boulevard atau daerah kawasan, juga ada New Bandar, sebenarnya kota tua tapi saya lihat dikelola dengan baik sehingga banyak yang katakan Hongkongnya Manado. Nah, ini apa sebenarnya Pak Wali? Gimana? Ya, ya tugas kita menata ini kota jadi baik. Jadi yang saya lakukan hanya itu. Saya mau memastikan bahwa kota ini terkelola dengan baik. Dan kita, semua masyarakat Kota Manado, termasuk saya, nyaman tinggal di Kota Manado. Itu saja yang fokus saya. Pak Wali, ini yang terpantau kan yang saya katakan tadi bahwa daerah misalnya sampah-sampah sudah kelihatan baik, sudah teratur. Ini mungkin yang menjadi yang perlu dibenahi, tentu yang kelihatan adalah soal jalan ya. Kemudian soal pasar mungkin harus dibenahi bagaimana sehingga juga kalau ini kita akan menjemput pariwisata nanti, wisata tentu harus ada ini. Dan kita lihat di Pasar Bersati ya, sudah mulai kelihatan sudah akan ada perubahan-perubahan dan hal-hal yang lain, karena ini ya mudah-mudahan Omikron ini tidak terlalu, artinya boleh dikendalikan oleh pemerintah. Maka salah satu yang menjadi ini di Kota Manado selain jasa adalah pariwisata. Gimana kesiapan Pak Wali dan pemerintah tentu? Ya, jadi sampah kita harus bisa tangani ya. Intinya kan memang waktu itu di tempat pembuangan akhir.
Nah, tempat pembuangan akhir itu kita benahi. Nah, lalu pengangkutan ke tempat pembuangan akhir. Nah, itu harus kita lakukan setiap hari terus-menerus. Dan saya berharap partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu yang penting saya kira ya. Nah, saya berharap itulah, karena seperti Aswin sampaikan tadi, kalau kita menuju kota pariwisata nggak mungkin kita akan berhasil kalau lingkungan kita jorok, kalau masih banyak sampah. Jadi sampah itu kita pastikan kita akan angkat tepat waktu sampahnya, dan kita pastikan TPA-nya itu selalu siap untuk menampung sampah, dan kita berharap masyarakat membantu dengan membuang sampah pada tempatnya dan pada jamnya. Iya, iya, iya. Jadi masyarakat nanti akan dikasih jadwal. Saya nggak tahu sudah dikasih apa akan dikasih, tapi masyarakat akan ada jadwal untuk membuang sampah. Nah, pada jadwal tersebut masyarakat mengeluarkan sampahnya dan diangkut oleh petugas sampah. Nah, pasar sementara penataan, pasar Bersehati ini sementara mau dibangun, mau direvitalisasi, direnovasi. Nah, kita berharap mungkin pertengahan tahun bisa selesai. Saat ini sedang pemindahan para pedagang di pasar Bersehati. Pasar Bersehati ya. Setelah pasar Bersehati, tentu pasti pasar-pasar yang lain kita akan benahi juga. Jalan-jalan ini akan segera diperbaiki karena APBD 2022 kan baru mau jalan ini. Ya. Jadi sementara lagi proses Tentu yang jalan kota ya. administrasi. Yang jalan Oh, kota, pasti. Kan ada jalan kota, ada provinsi. Jadi ada jalan Ari nasional. Lasut, Iya, iya. Jalan Ari Lasut, Jalan Lengkong Waya, Jalan Politeknik itu akan diperbaiki tahun ini. Tahun ini ya. Ya. Artinya Termasuk sudah dalam jalan-jalan perencanaan lain ya. juga. Itu sudah sementara proses administrasi. Kayaknya proses lelang lah sekarang. Iya. Wah, tinggal tunggu dikerjakan. Dikerjakan ya. Termasuk drainase utama yang menyebabkan banjir selama ini. Kita juga masih akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa masyarakat kita nanti aman dari banjir. Ya. Tribuner, sebelum saya bertanya kembali ke Bung Risat ya, dan tadi Pak Wali sudah menjelaskan ya bagaimana penataan-penataan awal yang sudah dilakukan, kemudian jalan juga tahun ini tentu yang jalan kota akan diperbaiki. Tadi sudah disebutkan beberapa jalan yang akan sudah dalam perencanaan untuk diperbaiki. Dan saya ingin bertanya sebelum ke Bung Risat, ini Pak Wali kan tidak mungkin berjalan sendiri. Pak Wali itu ada gerbong yaitu SKPD. Kemudian Pak Wali itu ada juga ada lurah, camat, lurah, kepala lingkungan, ketua lingkungan. Bagaimana Pak Wali melihat Sani? Apakah sudah mampu mengikuti apa yang diingin? Sudah seirama, teamworknya sudah jalan, atau perlu pembenahan atau gimana? Ya, per saat ini sih so far so good lah. Jadi sepanjang ini oke. Ya. Dan tugas saya untuk memastikan itu oke. Oke ya. Kalau tidak ada yang salah, tidak perlu dibenarkan. Kalau ada yang salah, tentu harus dibenarkan. Iya. Ini kan Pak Wali, ini kan di mana-mana lagi maksudnya di mana-mana di pemerintah provinsi, di kabupaten kota yang lain itu banyak sekali ada rolling atau mutasi. Di Pemkot juga saya baca beberapa hari lalu sudah dilakukan. Kemarin ada? Kemarin ya. Sudah dilakukan. Kira-kira gimana di ke depan? Artinya saya berpikir bahwa mungkin dengan itu Pak Wali untuk teamwork yang lebih bagus atau gimana? Diadakan rolling. Teamwork itu kan salah satu faktor teamwork itu leadership. Jadi salah satu faktor dari teamwork itu ya saya. Iya. Kalau teamwork nggak jalan berarti ada yang salah juga di saya. Iya. Nah, jadi saya akan memastikan teamwork itu jalan. Dan itu saya bilang tadi, kalau tidak ada yang salah tidak perlu dibenarkan. Iya. Kalau ada yang salah ya itu pasti akan dibenarkan.
Dan itu tentu itu yang dilakukan adalah bagian dari penyegaran-penyegaran ya, mutasi-mutasi ya yang sudah Ya dilakukan untuk ya. to put the right man on the right place. Ya, Jadi menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Ya. Saya ke Bung Risat. Bung Risat tentu bagian dari GTI ini Pak Wali belum setahun, baru 8 bulan melakukan kegiatan dan banyak hal positif tentu kita warga kota sudah melihat. Tapi tentu hal-hal baik yang Pak Wali lakukan tentu kan Pak Wali tidak bekerja sendiri. Ada SKPD, ada camat, ada saya katakan saya sampai ketua lingkungan. Gimana GTI melakukan pemantauan, mengawasi. Tentu bukan cuma Kota Manado, tapi ini kan karena ada Pak Wali. Tentu di Manado gimana Bung Risat melakukan? Betul. Terima kasih Tribuners, selamat siang, dan juga Pak Wali Kota yang kami hormati. Yang pertama, kita para penggiat anti korupsi berpartisipasi dalam mengawal kepemimpinan Wali Kota Manado dari masukan strategis dari pencegahan anti korupsinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota ini menjadi perhatian kami karena pembangunan Pak Wali Kota langsung pada sasaran inti, yaitu adalah pembenahan infrastruktur dan juga mengenai pengelolaan sampah. Nah, ini adalah hal yang strategis yang mengenai sasaran ke masyarakat langsung. Nah, seringkali masyarakat kekurangan literasi adalah mengenai perbedaan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota mengenai turun lapangan melakukan pengecekan dengan wajah politik yang dibangun secara pencitraan. Nah, kalau kami melihat bahwa turunnya Pak Wali Kota yang atau dikenal familiar ke masyarakat adalah belusukan, itu adalah bagian dari memastikan apa yang dieksekusi di lapangan pembangunan itu sesuai dengan dokumen perencanaan yang tercantum. Saya rasa mungkin begitu kan Pak Wali. Dan juga memastikan bahwa pembangunan itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kepemimpinan Pak Wali Kota, kepemimpinan yang tangguh dalam membangun ini kecepatan, dan juga perlu kita nanti dengar dari Pak Wali sendiri adalah kita ingin mengingatkan bahwa eksekusi yang dilakukan sekarang adalah memenuhi janji-janji politik yang saat menjalankan kemarin yang tercantum dalam visi misi dari Pak Wali itu sendiri. Nah, akan tetapi penyegaran yang dilakukan oleh Pak Wali Kota soal ini kita perlu memberikan masukan nih Pak Wali, karena masih kita lihat masih didominasi oleh wajah-wajah yang lama. Dalam artian dari pengamatan kami, karena ini berkaitan dengan pencegahan itu paling strategis itu di dokumen tatanan perencanaan. Nah, seringkali birokrat yang lama ini seringkali lebih meluangkan waktunya untuk melakukan eksekusi, tapi membuat dokumen perencanaannya lebih melibatkan dominan kepada tenaga ahlinya. Jadi ini jangan sampai nanti apa yang sudah dibuat dokumen perencanaan SKPD-nya tidak memahami atau menguasai begitu. Itu yang menjadi persoalan nanti strategis Pak Wali. Dalam artian mereka membangun tapi luput gitu, tidak dicantumkan dalam rencana kerja per tahun dan lain sebagainya. Itu ada di level SKPD-nya. Itu hasil bedah dari GTI. Karena kan Dewan Pakar kita agak paham soal ekonomi. Nah, kesempatan ini kita memberikan masukan itu. Yang kemudian juga adalah hal strategis dari langkah yang dibangun arah pembangunan ini, kemungkinan juga harus melihat juga karena ada 4 pilar utama nih dalam leadership Pak Wali. Yaitu ada di Bapeda, di keuangan, dan juga di hal yang lain. Nah, itu beberapa sudah disentuh oleh Pak Wali Kota. Nah, kita lihatlah nanti perjalanannya. Saya rasa secara jujur perlu dilakukan. Ini kan belum setahun memang. Betul. Dan tapi kan di tahun kemarin tinggal 2 tahun lagi. Tidak sampai 5 tahun. Sedangkan rencana strategis itu dibangun dalam 5 tahun. 5 tahun. Jadi agak unik ini. Dalam 3 tahun harus selesai mengeksekusi yang dimana itu dibutuhkan waktu 5 tahun. Dan kita apresiasi bahwa penilaian kemarin Kota Manado dari evaluasi akuntabilitas mendapat dari Menpan dapat nilai B. Tapi seharusnya dengan anggaran yang mumpuni dari kota kabupaten yang lain kita bisa dapat nilai A. Mungkin itu bisa dapat kejaran-kejaran berikut begitu. Apalagi kecerdasan dari
Kota Manado dalam memberikan evaluasi dan memberikan informasi kepada masyarakat itu ketajamannya juga yang menarik itu dapat memberikan selain Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota turun ke musrembang kelurahan, ya kan, informasi itu juga cepat diberikan kepada masyarakat. Itu pembahasan dari kami. Pak Wali, bagaimana Pak Wali? Pak Wali melihat dengan apa yang sudah diutarakan oleh GTI tadi ya, bagaimana untuk menjalankan pimpinan tentu ini di beberapa sektor tentu yang menjadi perhatian. Dan ini utamanya adalah perencanaan ya. Perencanaan tidak boleh lengah memang. Gimana Pak Wali untuk? Ya, jadi semua yang dijalankan, program-program dijalankan, itu rata-rata kan sudah ada di APBD. APBD itu turunan dari hasil dari KUAPPS. KUAPPS itu dari RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah itu dari Musrembang. Jadi saya rasa kalau segi perencanaan sudah direncanakan. Artinya kalau dia memang jalan secara ideal seperti yang Pak Wali katakan, sebenarnya tidak akan ada masalah. Yang tidak akan penting masalah saya ya. selalu tekankan bahwa apa yang kita lakukan itu outputnya harus jelas. Jadi kalau kita membangun sesuatu itu outputnya harus jelas, kegunaannya harus jelas. Manfaatnya ke masyarakat ya kelihatan harus jelas. Ya. Nah itu yang saya selalu tekankan. Jadi jangan sampai kita bikin sesuatu setelah itu tidak ada perubahan. Iya betul. Jadi itu yang saya selalu tekankan. Jadi Tribuners tadi Pak Wali sudah mengatakan bahwa apa yang sudah diutarakan oleh GTI tadi sebenarnya memang sudah terprogramkan, artinya tahapannya tadi sudah dikatakan oleh Pak Wali dan perencanaan sebenarnya sudah jelas, dan orang-orang yang akan mengeksekusi itu sudah jelas. Tentu kalau tidak macam-macam ya akan tidak ada masalah. Dan Pak Wali ini tadi dikatakan bahwa sebenarnya dalam 8 bulan ini sudah banyak hal yang telah dilakukan oleh Pak Wali dan sudah dilihat dan dinikmati oleh masyarakat. Tapi yang menjadi tantangan dari Pak Wali adalah bahwa Pak Wali ini harus menyelesaikan apa-apa yang menjadi program 5 tahun dalam 3 tahun. Nah, bagaimana kira-kira Pak Wali mengkonsepkan ini, karena tentu sebagai politisi Pak Wali harus dikatakan tadi merealisasikan janji-janji kampanye, kemudian membuktikan kepada masyarakat bahwa yang Pak Wali dalam 3 tahun ini mampu merealisasikan apa yang seharusnya dikerjakan dalam 5 tahun. Gimana itu Pak Wali? Nggak masalah. Waktu saya mencalonkan diri, saya sudah tahu waktunya 3 tahun. Iya. Dan waktu saya bikin program untuk kampanye, saya juga sudah tahu waktunya sampai akhir 2024. Dan saya fokus membangun. Nanti masyarakat saja yang menilai. Iya. Pak Wali tentu dalam hal-hal yang saya sudah katakan tadi ya, baik dalam membangun turla Pak Wali turun ke lapangan. Saya lihat kombinasi Pak Wali kerja di belakang meja tentu perlu karena seorang wali kota kerja manajerial dan turun ke lapangan untuk memastikan apa yang dibicarakan dengan staf, dengan SKPD itu berjalan dengan baik. Itu saya kira sudah masyarakat semua sudah melihat. Tapi ada juga dinamika kan Pak Wali, ada dinamika juga itu. Misalnya contoh di hal-hal kecil ketika awal-awalnya ketika pergantian ya di hal-hal kecil sepele ketua lingkungan. Itu kan ada riak-riak ketika di lingkungan, kemudian melakukan kebersihan, banyak juga nada-nada minor. Oh Pak Wali kenapa turun ini, pencitraan segala ini ya, ada ini itu ada di masyarakat. Bagaimana Pak Wali melihat hal itu? Ada dinamika yang terjadi. Bagaimana di negara demokrasi seperti kita itu pasti itu suatu keniscayaan. Dan untuk saya saya fokus bekerja aja. Nanti masyarakat yang menilai. Saya pasti tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Ya. Tapi saya akan melakukan yang menurut saya harus saya lakukan.
mana yang untuk membangun, yang menurut saya bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya tidak terpengaruh dengan yang seperti Pak Aswin sampaikan tadi, karena saya fokus saja bekerja. Saya turun lapangan, saya melihat, karena kalau tidak lihat tidak tahu. Dengan melihat itu solusi-solusi bisa kita dapatkan. Kalau kita tidak melihat keadaannya, bagaimana kita mau cari solusinya? Cari solusi ya. Jadi Napoleon kan bilang vini vidi vici. Datang, lihat dan menang. Bagaimana mau menang kalau tidak datang? Bagaimana mau menang kalau tidak lihat? Jadi ya harus melihat. Dan saya mengunjungi, melihat, ya itu tujuannya untuk menang. Bukan bukan untuk pencitraan. Pencitraan, betul. Tapi itulah kan Pak Wali mengatakan bahwa ini di negara demokrasi, jadi sah-sah saja ya bahwa ada perbedaan pendapat, ada ini. Tapi tadi tersirat Pak Wali sudah mengatakan Tribuners bahwa Wali kerja aja, artinya mau menunjukkan masyarakat bahwa ini yang terus konsisten terhadap apa yang sudah dipikirkan dan menjadi program daripada tujuan saya mencalonkan diri untuk bekerja. Jadi sudah diberikan kepercayaan, ya bekerjalah. Gini Pak Ali, ke depan ya kan Pak Ali ada banyak ini kan, ada selain program-program tadi Pak Wali kan mencalonkan diri kan tidak mungkin sendiri, mencalonkan itu di aturan di Indonesia, di regulasi harus lewat partai. Dan Pak Wali ini orang partai, jadi orang partai. Gimana Pak Wali kan nanti dalam bekerja tentu ada kepentingan untuk masyarakat, ada kepentingan kelompok, bahkan mungkin ada juga strategi partai ke depan. Bagaimana Pak Wali memilah-milah ini? Strategi partai itu ada untuk membangun negara ini kan. Kan partai itu ada untuk membangun negara ini. Partai yang baik itu ada untuk membangun negara ini. Dan tujuan partai adalah untuk membangun negara ini. Jadi mirip sebenarnya ya? Sama, kita satu kapal, satu tujuan. Sepanjang saya bisa membangun dengan baik, pasti partai happy, dan masyarakat pasti happy juga terhadap partai. Jadi sama itu. Itu bukan suatu masalah, karena kita satu tujuan. Pak Wali, saya kembali ke ini ya. Kemarin kan harus diakui bahwa ketika ada pergantian di ketua lingkungan, pergantian di banyak level di tingkat bawah, termasuk di PD Pasar ya, itu ada gejolak. Bahkan sampai hari ini mungkin ada yang masih ada gejolak. Itu kan tentu Pak Wali walaupun kerja-kerja ini tidak mungkin untuk mengabaikan. Artinya harus melihat juga hal ini bahwa karena apapun itu bahwa ini persoalan di masyarakat. Bagaimana Pak Wali menyelesaikan ini? Tentu memakai, bukan Pak Wali sendiri kan, harus ada orang. Gimana Pak Wali supaya artinya tidak terjadi suatu keresahan di masyarakat? Saya fokusnya membangun. Itu tadi. Kalau parameter kita pakai terlalu banyak, kita sendiri yang pusing. Parameter saya satu, untuk membangun. Siapa yang tidak bisa ke arah situ, ya itu saya tinggalkan. Dan semua yang ada harus menuju ke situ untuk membangun. Jadi saya rasa itu bukan suatu masalah. Memang ada riak-riak ya, seperti saya sampaikan tadi. Saya pasti tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Kalau saya berusaha menyenangkan semua orang, saya tidak akan bisa bikin apa-apa. Dan saya tidak akan membangun. Jadi saya fokusnya membangun. Saya ke Bung Risat ya. Bung Risat, ini Pak Wali sudah mengatakan bahwa sudah berusaha sebisa mungkin untuk melakukan pembangunan yang katakanlah super cepat ya di Kota Manado, karena Bung Risat katakan bahwa ini 5 tahun harus dilaksanakan ke 3 tahun, dan Pak Wali sangat fokus di ini. Bagaimana dari Bung Risat dan kawan-kawan melihat ya di hal-hal dalam pembangunan, kemudian kinerja dari bawahan kan, kinerja ketua lingkungan ini kan bukan pegawai negeri. Jadi kerja-kerjanya bisa sedikit bebas. Bagaimana dari Bung Risat dan kawan-kawan ikut memantau? Yang pertama memang dari 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara yang memiliki sumber daya dan lain sebagainya, ada Kota Manado. Karena
SDM di Kota Manado unggul karena universitasnya ada di Kota Manado begitu kan. Jadi kepemimpinan dari Pak Wali Kota ini didukung oleh SDM yang mumpuni. Nah, hanya saja dalam betul yang dikatakan Pak Wali Kota, fokus parameter membangun ini kadang-kadang kan orang hanya melihat di akhir kan begitu. Coba kalau kita lihat ya, gaya kepemimpinan Pak Wali saat ini dalam menyampaikan ini adalah transformasi kepemimpinan memang betul pemerintahan begitu kan. Iya, iya, iya. Kalau seorang pengusaha pastinya dia mau menyenangkan segala banyak pihak termasuk Iya, iya. siapa yang datang adalah raja. Nah, tapi kalau dalam gaya kepemimpinan pemerintahan itu yang dikejar, yang dilihat adalah biarlah rakyat menilai apa yang dilihat. Saya rasa kita mengamati sekarang pembangunan yang bisa terlihat sangat jelas adalah curah hujan yang tinggi di Tikala tidak merendam Iya. jalanan di Tikala. Di Tikala. Nah, itu apresiasi nyata itu dan masyarakat secara telanjang melihat itu begitu kan. Iya, iya. Dan pasti memuji kinerja kepemimpinan yang sekarang. Nah, akan tetapi apa yang kita ingin sampaikan adalah dari kesemuanya itu ini perlu diwaspadai nih Pak Wali. Karena selain masuk wali kota ini kan berganti karena event politik, Iya. ya kan? Event 5 tahunan. Hanya 5 tahun, bahkan sekarang 3 tahun, ya kan? Nanti balik 5 tahun. Jangan lupa bahwa satu pemerintahan kota itu ada, kalau kita menyebutnya dari kalangan aktivis, ada partai ASN gitu. Iya, iya. Mereka itu agak sedikit yang menjadi bahaya mereka adalah ketika mereka bersatu untuk kerja, ini bagus begitu. Tapi ketika mereka bersatu untuk sesuatu yang ini, karena Manado punya sejarah kelam. Bagaimana wali kotanya, wakil wali kotanya, dan ketua DPRD-nya masuk sama kecemplung di situ kan gitu. Nah, Pernah ada. iya. Dan saya rasa Pak Wali Kota belajar dari itu, dan juga karena memang kalau kita melihat dan bahasa kita termasuk Dewan Pakar kami di GTI Dr. Magdalena Ulur melihat bahwa bukan memuji ini tapi kemampuan pendidikan yang dicapai dari semua figur, Pak Wali memiliki SDM mumpuni seperti itu. Jadi agak paham dari hulu dan ke hilirnya, termasuk misalkan memecah kemacetan di Jalan Winangun, kan jalannya tidak ada yang bertambah, Iya, iya. ya kan? Tapi ada rekayasa jalan. Saya rasa itu ide Pak Wali itu mungkin. Rekayasa jalan tuh di jalan gereja itu kan dipotong. Nah, ini kan tidak sempat dipikirkan oleh kepemimpinan sebelum-sebelumnya, ya kan? Nah, namun dalam mengelola ini semua juga perlu mengelola SDM. Hati-hati Pak Wali kalau misalkan SKPD nanti hanya berdasarkan bisa membuat Pak Wali senang gitu dalam eksekusi. Tapi dilihat dokumennya. Karena kita kan kalau aktivis anti korupsi melihat niatan itu dari pendokumenannya. Jadi menyarankan Artinya kalau dokumen sudah ada kekeliruan juga itu ya. Pak Wali Kota melakukan evaluasi perencanaan terhadap SKPD itu. Kalau mereka gelagapan, karena kita punya informasi strategis di Pak Wali, rata-rata mereka menyusun itu hanya menyewa tenaga ahli, begitu. Jadi kalau mereka tidak menguasai itu, ada niatan dan sebagainya, itu perlu dievaluasi. Ya. Selebihnya juga mengajak masyarakat sebenarnya jangan terjebak dengan isu-isu, apalagi hoax yang membahayakan. Jadi kan pertarungan politik sudah selesai. Yang kita harus himbau adalah sekarang partisipasi masyarakat tidak pada opini, tapi pada melihat kinerja Ya. dan juga mendukung. Termasuk tadi Pak Wali sampaikan di awal, masyarakat eksekusi sampah. Iya, iya, iya. Karena kemarin ya Pak Wali, kalau lihat drainase isinya itu botol plastik semua. Iya Pak. Iya banyak. Botol plastik semua. Banyak itu. Banyak ya. Banyak sekali menggunung. Kalau di Jakarta ada kabel listrik, kulit Iya. kabel kan. Di Manado ini rata-rata drainase dipenuhi dengan botol plastik. Botol plastik ya. Gitu. Iya. Dan Tribuners, saya kira menarik ya perbincangan kita ini. Tadi Pak Wali sudah mengutarakan banyak hal terkait dengan apa yang sudah dilakukan, dan Pak Wali ini sangat optimistis ya. Optimistis terkait dengan apa yang sedang rel yang sedang dilakukan saat ini ya.
Dan tadi pengawasan juga ya dari GTI juga sudah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Wali, hanya tentu mengingatkan bahwa dikatakan tadi bahwa bagaimana di perencanaan memang diperhatikan betul bahwa kadangkala mungkin bisa aja memakai ahli yang memang bekerja, dan yang paling penting adalah kejujuran niat. Tadi dikatakan bahwa niat itu sudah terlihat dari awal dari perencanaan, dan saya kira Pak Wali sangat tahu lah terkait soal ini. Tapi Pak Wali saat ini selain Pak Wali hanya bekerja untuk 3 tahun, juga Pak Wali tentu diperhadapkan dengan situasi yang tidak normal. Itu tentu semua masyarakat tahu ya. Ini kita sejak 2 tahun kemarin ya dihadapkan dengan ya bahkan terpilih dilantik memang di situasi memang tidak normal di pandemi. Kampanye masih pandemi. Iya, karena ya. Jadi memang sudah tahu. Tapi yang saya maksudkan gini Pak Wali, kan dia situasi yang tidak normal, kemudian bekerja di waktu yang pendek, dan yang saya maksudkan di situ kan Pak, di pandemi ini ada semua direfocusing Pak Ali. Jadi ini semua anggaran di SKP direfocusing ke ini. Ada 2 hal. Pertama, pemerintah bertujuan bagaimana mengendalikan ini pandemi COVID-19. Yang kedua, yang jadi perhatian adalah anggarannya. Dia punya anggarannya itu kan, ini kan darurat semua. Jadi perlu diperhatikan. Nah, dan ini juga menjadi celah, menjadi satu yang bisa dilihat dari GTI. Yang pertanyaan saya Pak Wali, gimana Pak Wali ini untuk mengawasi Pak Wali ikut menjalankan ini dan mengawasi Pak Wali sehingga sukses semua, sukses dalam mengendalikan pandemi COVID yang terbaru ini Omikron, juga sukses dalam pengelolaan anggarannya atau ketika dilakukan refocusing. Gimana Pak Wali untuk sekarang ini dan ke depan tentunya kan, karena kan masih ada pasti ini refocusing dan program-program yang terkait dengan pandemi ini. Ya. Ya, saya rasa pokoknya fokus saya membangun. Ya. Saya nggak mau cari-cari alasan. Loh, saya nggak mau cari alasan karena pandemi lalu nggak bisa membangun. Pokoknya saya akan membangun. Berapapun anggaran yang ada, saya akan maksimalkan itu. Dan waktu kampanye pun kita sudah tahu kita masih pandemi. Pandemi, ya. Ya, jadi saya mau masa jabatannya cuma sampai 2024, saya juga udah tahu. Jadi itu bukan suatu alasan untuk saya tidak membangun. Pandemi juga bukan suatu alasan untuk itu. Jadi pasti saya akan maksimalkan semuanya. Pertama-tama ya saya berharap pandemi bisa secepatnya berlalu. Iya. Dan itu butuh effort, butuh bukan cuma diam-diam. Ya masyarakat vaksinasi lah. Iya. Saya berharap. Sekarang seberapa persen Pak yang di Kota Manado vaksinasi? Kota Manado vaksinasi pertama yang berKTP Manado di sekitar 70-an persen. Yang kedua? Yang kedua ya sekitar 50-an sampai 60%. Ya masih banyak yang harus kita lakukan. Dan ini sementara mau ketiga tuh Pak Wali? Saya booster. Booster sementara sekarang. Yang prioritas yang mana Pak Wali? Yang booster? Semua yang mau booster kita booster semua. Termasuk seorang wartawan boleh. Oh silakan. Silakan. Mau booster ini sore mau bawa di Taman Manado buka. Silakan, dan saya merekomendasikan, saya menganjurkan masyarakat untuk yang sudah bisa booster langsung segera lakukan booster. Karena Omikron di depan pintu. Iya. Pak Wali, mungkin ini terakhir ya, tapi saya ingin bertanya gini Pak Wali. Ini di Sulut ini ada yang beruntung ya, beruntung di Indonesia kan ada 5 daerah pariwisata yang prioritas. Di Sulut ada 1 yang di Likupang kan super prioritas, dan walaupun di Likupang sana tapi pintu masuknya kan tetap Nado. Artinya saya mau katakan bahwa mau tidak mau pariwisata ini di Kota Manado tahun ini tahun depan dia akan salah satu peluang. Apalagi ini ada acara salah satu bagian dari G20. Gimana Pak Wali untuk menjemput itu ya? Tentu ada dinas pariwisatanya dan yang lain. Gimana Pak Wali? Pertama-tama tantangan terbesar pandemi. Kalau selama pandemi masih begini-begini, turis belum datang juga.
biarpun kita siapkan fasilitas, tetap turis pasti belum datang. Kita berharap pandemi bisa secepatnya berlalu. Nah, dalam keadaan ini kita mempersiapkan diri lah, sumber daya dipersiapkan. Kota Manado dapat duluan. Kota Manado Keuntungannya ya. Satu, dua- Manfaatnya ya. 1-2 bulan ini lokasi pariwisata di Malalayang itu selesai. Akan dikelola oleh pemerintah Kota Manado. Jadi di Likupang belum selesai, di Manado sudah selesai. Yang jalur pantai itu. Yang di pantai di Malalayang, 1,2 iya. kilometer itu. Nah, lalu di Bunaken sementara pembangunan. Lokasi wisata juga. Dan kita harapkan paling lama 3-4 bulan lagi selesai. Itu fasilitas pariwisata untuk Kota Manado. Kota Manado ya. Nah, yang kita berharap tentu dukungan juga dari masyarakat. Masyarakat mendukung kita untuk menjadi kota pariwisata. Ya, masyarakat sini ramah. Itu sudah baik. Dan saya berharap masyarakat menjaga fasilitas-fasilitas yang disediakan. Jadi jangan kita merusak fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan. Kita menjaga keamanan daerah kita. Kita menjaga kerukunan. Tindak pidana di Kota Manado ini 90% akibat dari mabuk. Nah, saya berharap masyarakat bisa mengontrol diri lah. Minum oke, tapi jangan sampai mabuk. Kalau sudah merasa mabuk, pulang rumah tidur. Artinya, Jangan cari gara-gara. artinya ada kalau mabuk langsung tidur enggak masalah kan? Karena masalah. Mabuk yang masalah mabuk kemudian Yang cari bikin gara-gara, kesadaran. Iya. lalu tikam orang, pukul Iya. orang, dan sebagainya. Nah, untuk jadi kota pariwisata, kita tidak bisa seperti itu. Wisatawan tidak akan nyaman datang di kota yang tingkat kriminalnya tinggi. Jadi saya berharap masyarakat saling mengingatkan lah, agar supaya masyarakat yang lain kalau dia mabuk dia pulang tidur aja. Dan ini juga mungkin Pak Wali, ini peran dari selain ketua lingkungan juga tokoh-tokoh agama ya. Oh iya. Tokoh-tokoh agama. Ya, kita berharap Membantu. tokoh-tokoh agama berperan besar dalam hal ini. Ya, karena tokoh-tokoh agama tentu selain mensosialisasikan bagaimana supaya terkait divaksin, juga terkait dengan membantu keamanan di lingkungan kan, keamanan di lingkungan. Dan ini tentu Pak Wali susah-susah gampang. Ini mau mengubah budaya, mengubah mindset orang kan supaya mirip di Bali maksudnya, yang Pak Wali bilang orang supaya aman. Ini kan mengubah perilaku orang, kebiasaan-kebiasaan orang. Merubah culture. Mengubah culture. Yang bisa merubah culture pemerintah. Ya. Jadi ya kita harus berusaha untuk melakukan itu. Dan itu Apakah tanggung ada jawab pemerintah. Apakah ada aturan perda yang itu untuk dilarang atau apalah yang itu untuk memaksa mengubah culture dari ini? Aturan-aturan rata-rata sudah ada. Sudah ada, lah. ya. Tinggal nanti penerapan. Lalu di samping aturan itu tadi kita berharap peran dari masyarakat yang lain, terutama tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Ketua-ketua lingkungan sudah pasti kita berdayakan untuk itu. Dan kita berharap tokoh-tokoh agama kita rangkul ya untuk itu juga. Ya. Karena para jemaat, para umat dari tokoh-tokoh agama itu adalah warga Kota Manado. Pak Wali, ini Pak Wali melihat bagaimana peran dari tokoh-tokoh informal dalam membantu ya untuk mensosialisasikan akan program-program pemerintah dan mensosialisasikan agar supaya yang dikatakan tadi untuk menjadi kota pariwisata itu harus aman dan nyaman, sehingga turis-turis baik domestik maupun luar negeri mau datang ke ini. Gimana Pak Wali? Iya, itu tadi saya berharap terutama ini saya berharap peranan tokoh agama. Tokoh agama ya. Tentu masyarakat harus saling mengingatkan. Kan ada kata-kata yang bilang dunia ini tidak akan hancur oleh orang-orang jahat. Dunia ini akan hancur oleh orang-orang baik yang berdiam diri melihat keadaan tidak baik terjadi. Jadi saya berharap orang-orang baik ini harus berani untuk menegur, mengingatkan
hal-hal yang mereka lihat tidak baik terjadi. Ya. Terakhir sekali Pak Wali, ini kita dibatasi dengan waktu dan saya ingin tanya Pak Wali, ke depan kira-kira ada tidak boleh mungkin disampaikan ke Tribuners apa program-program misalnya ada tidak mega proyek atau hal apa yang ke depan akan dilakukan di Manado, baik untuk transportasi, untuk sampah dan hal yang lainnya, boleh diinformasikan. Ya, terima kasih. Jadi ke depan seperti saya sampaikan tadi, kita akan membangun, memperbaiki jalan-jalan, memperbaiki drainase. Saya berharap masyarakat mendukung. Memang termasuk kita melakukan perbaikan pasar Bersehati. Nah, saya berharap masyarakat mendukung. Waktu proses pembangunan pasti kita terganggu, pasti ada ketidaknyamanan. Ya. Tapi begitu itu selesai, pasti akan lebih baik. Nah, saya berharap masyarakat mendukung program-program pemerintah karena yang kita lakukan itu pasti yang terbaik untuk masyarakat. Kita juga sementara menyelesaikan rumah sakit RSUD kita berharap tahun ini udah beroperasi, sudah mulai melayani Yang di ini ya Pak, yang di Ring Road. di Kita harap sudah bisa mulai melayani masyarakat juga. Angkutan umum kita sedang memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk program by the service untuk angkutan massal. Itu akan dilaksanakan secara bertahap. Nah, itu masih saya perjuangkan. Kita masih perjuangkan lah. Itu angkutan yang besar, Angkutan kayak besar, bus bus. atau Bus. Nah, Apa kalau ada kelanjutan dari bis transit lain. lain? Dan ini sistemnya beda. Yang disediakan servisnya, bukan busnya, tapi servisnya. tapi bensin atau mobil listrik Pak? Nah, itu tergantung, itu dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan punya program. Saya berharap bisa yang listrik. Iya, iya. Tapi yang pertama yang penting ada dulu. Iya. Nah, saya lagi memperjuangkan itu. Apapun itu yang penting ada dulu ya. Iya, Pak, di Manado, saya lagi sehingga, memperjuangkan ya, itu. Mudah-mudahan kalau itu terrealisasi, saya berharap dukungan juga dari masyarakat. masyarakat. Karena kota Manado ini kota yang sudah menjadi kota besar lah. Ya. Ya, kita harus berakting melakukan ya sebagai kota besar. Calon kota metropolitan. Mimpi Pak, dia apa dream tuh. Yang penting kita nyaman lah tinggal di kota Manado. Kan Aswin, riset saya mau sampai tua di kota Manado. Jadi kepentingan kita bersama kota Manado ini nyaman karena kita juga tinggal di sini. Kalau itu terjadi Pak, yang pemilik mobil sekarang yang mikrolet itu gimana Pak? Mikrolet ini kan Manado ini berkembang. Iya, iya. Sekarang ini ada sekitar 17 trayek. Dan itu berpotensi untuk kita tambah. Mau ditambah lagi yang ini. Ditambah trayek karena kota Manado kan berkembang. Luas Kota kan, Manado ini perkembangan. luas. Ini perkembangan kota Manado cepat. Tapi bukan mikrolet lagi kan atau gimana? Jadi mikrolet ini akan jadi feeder. Oh, Jadi mikrolet akan jadi feeder. Tapi yang di trafficnya tinggi itu ada mass transportation. oh jadi dia tetap untuk sekarang masih tetap akan dipakai ya di ini ya. Ya pasti karena kita perlu juga. Kita kan butuh juga itu. Iya. Kita tujuannya kita adakan kayak bus transportasi umum yang bagus agar supaya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Jadi masyarakat sudah tidak harus lagi beli kendaraan pribadi. Membeli kendaraan pribadi itu kan ongkos, Iya. biaya, memakan kesejahteraan. Bikin macet juga. Salah satu juga bikin macet. Tapi pertama itu biaya. Dia memakan kesejahteraan. Dia bayar cicilan aja berapa? Dia bayar bensin berapa? Dia bayar pajak berapa? Dia bayar parkir berapa? Belum kalau motor, resiko celakanya tinggi. Iya, iya, iya. Kalau dia sudah celaka, dia bisa meninggal, keluarganya siapa yang urus? Kalau dia celaka, dia cacat, dirinya dan keluarganya siapa yang urus? Nah, kita harus berusaha membuat transportasi umum yang baik bagi masyarakat, yang murah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aman untuk masyarakat. Itu tugas pemerintah. Untuk di Sumompo apa masih itu atau sesuai yang di regional itu? TPA regional sedang dikerjakan. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Dan kalau itu selesai, kita akan
mulai menggunakan TPA regional di Iloilo. Ya. Ilo-ilo di mana, Bang? Iloilo itu di Pandu, Oh, Pandu. Masih tapi mendapat sudah minut. sudah minut ya. Tribuners, tentu banyak hal ya yang kita akan inginkan untuk diketahui ya dalam bincang-bincang ini. Tapi seperti biasa, bincang-bincang ini juga dibatasi dengan waktu. Dan saya kira sudah banyak hal ya yang sudah diinformasikan oleh Pak Wali Kota Andre Angau di bincang-bincang kali ini. Dan juga teman kita Bung Richard Sanger ya dalam memberikan masukan-masukan juga kepada Pak Wali Kota tentu untuk Kota Manado yang lebih baik. Lebih baik. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya memberikan kesempatan kepada dua narasumber untuk memberikan closing statement atau hal-hal terakhir yang tentu merupakan bagian dari simpulan. Dan yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bung Risat, kemudian Pak Wali. Silakan. Ya, yang pertama sih kami berharap kinerja pemerintah Kota Manado ini dalam membangun ini untuk putaran berikutnya dilanjutkan oleh kepemimpinan berikut. Karena yang selalu menjadi persoalan adalah ketika dibangun di era pemerintahan sekarang, ketika masuk di pemerintahan baru Tidak dilanjutkan ya. bukan tidak dilanjutkan, Diubah. masalahnya adalah tidak dirawat seperti. Tapi Pak Wali tadi menggarisbawahi adalah itu kan fenomena politik. Tapi yang perlu dilakukan adalah kesadaran culture masyarakat membudaya itu untuk merawat semua fasilitas publik. Nah, kalau nanti misalkan dibangun kayak taman depan kantor wali kota kan ada fasilitas publik itu, ada sarana olahraga itu harus dirawat. Kemudian juga nanti halte-halte dan lain sebagainya. Nah, ini kita memberikan masukan ke Pak Wali. Mungkin Pak untuk mengatasi gepeng ini karena fenomena perkotaan juga bisa diatasi secara serius Pak, karena seringkali gembel pengemis dan orang gila ini agak tersisi dan kurang serius dalam penanganannya. Mungkin bisa membangun rumah-rumah rehabilitasi. Dan yang terakhir, masukan teman-teman penggiat ini, aktivis ini Pak, garis pantai sepanjang Malalayang sampai pusat bisnis itu mungkin bisa diakses kembali oleh masyarakat dengan berbagai macam regulasi mungkin Pak, tapi bisa kembali dinikmati oleh masyarakat karena kan pantai milik masyarakat. Ya. Dan terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Wali Kota Manado untuk memberikan closing. Ya, terima kasih. Saya berharap masyarakat mendukung program-program pemerintah. Karena program yang pemerintah buat pasti yang terbaik untuk masyarakat. Saya berharap segera melakukan vaksinasi dengan harapan supaya pandemi ini bisa secepatnya berlalu dan juga untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Karena data dari Pemkot itu yang meninggal dari bulan Juni sampai saat ini ada 400-an meninggal COVID. Itu 94% itu belum vaksin. 83% belum vaksin sama sekali. Yang 11% baru 1 kali. Jadi saya berharap segera lakukan vaksinasi. Yang sudah bisa booster segera melakukan booster. Saya berharap masyarakat membuang sampah pada tempatnya agar kota kita bersih dan nyaman. Saya berharap drainase dijaga, jangan memperkecil drainase, jangan membangun di atas drainase. Karena kalau banjir kita semua yang akan mendapat kerugiannya. Kena getahnya. Saya juga berharap program-program pemerintah itu dirawat seperti Pak Risat sampaikan. Dirawat. Pemerintah Kota Manado ini, di Kota Manado ini ada sekitar 8.000 penerangan jalan umum yang mati. Nah, pemerintah Kota Manado ini kita akan segera berusaha secepatnya memperbaiki semua itu supaya kota kita terang. Nah, jangan ada yang lempar-lempar bikin rusak lagi. Nah, jadi saya berharap fasilitas-fasilitas kita dijaga. Lampu-lampu taman itu banyak yang dipecahkan.
Jadi saya harap itu kita sama-sama kita jaga. Ini milik kita. Yang kita pakai bikin itu uang dari rakyat. Jadi kita harus jaga bersama-sama. Kita kan nggak mau bikin kasih kaca rumah sendiri dan sebagainya. Karena Kota Manado ini adalah rumah kita bersama. Jadi saya berharap masyarakat mendukung program-program pemerintah. Terima kasih. Ya. Dan tentunya saya Asyul Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre Angau selaku Wali Kota Kota Manado yang pada kesempatan ini boleh hadir di Tribun Podcast Tribun Bakudapa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Risat yang sudah hadir juga di Tribun Podcast Tribun Bakudapa ini. Dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh membawa suatu kebaikan, manfaat kepada para Tribuners. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara ini. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.